Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian pihak asing yang akan oleh Mas Rehan Julian selaku senior staff Biro Hukum di PGN LNG. Baik, gimana nih Mas Julian? Udah ready? Sudah, Mbak Rahel. Ready ya, buka dulu dong kameranya biar Oh, ini perwira yang ini lainnya belum bisa kebuka ya. lihat. Halo, bisa terdengar nggak ya? Nah, kalau begini kan kelihatan tuh orangnya yang mana gitu ya. Terima kasih loh sudah menyalakan kamera. Baik, mungkin mungkin karena tanpa berlama-lama lagi ya Mas Jul, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Mas Julian untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini juga dapat kepakai ya buat baik kita di kerjaan maupun di mana-mana. Silakan Mas Julian. Baik, terima kasih Mbak Rahel. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Perwira PLI. Kebetulan Biro Hukum mendapat kesempatan untuk sharing knowledge pada hari ini dan kita memutuskan untuk sharing knowledge terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing. Gitu. Mungkin boleh di next slide. Eh, Pertama ini ada perjanjian, ada 3 section di dalam perjanjian ini. Pertama ada definisi perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak dan asas pangsun servanda. Kalau kita lihat dari definisi perjanjian sendiri, pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dan ahli hukum Subekti berpandangan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kalau kita lihat di dalam pasal 13-13-nya, di situ kan disebutkan suatu persetujuan. Nah, kenapa memakai suatu persetujuan dan bukan perjanjian? Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa persetujuan itu sama dengan perjanjian karena ada kata setuju dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Lalu, pasal 1320-nya itu syarat-syarat perjanjian. Sorry, mic gue nya dimatiin aja. Sorry, pasal 1320 KUHP-nya itu ada syarat sah perjanjian itu ada 4. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu. Kenapa? Oh, oke. Dan suatu sebab yang terlarang. Yang dimaksud dengan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya bahwa harus ada kata sepakat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi tidak boleh ada suatu paksaan atau tekanan dalam melakukan suatu perjanjian tersebut. Lalu yang dimaksud dalam kecakapan itu harus cakap. Jadi orang dewasa boleh melakukan suatu perjanjian ya, tapi anak kecil atau orang yang di bawah pengampuan seperti orang gila atau mungkin orang yang secara mental agak di bawah gitu ya, berkebutuhan khusus secara mental tidak dapat melakukan suatu perjanjian. Lalu juga ada suatu pokok persoalan tertentu. Jadi harus jelas pokok persoalannya itu apa yang akan diperjanjikan. Halo, sorry, ada yang berbicara? Oh, nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Lalu kita masuk ke dalam asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda. Pasal 1338 KUH itu menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itu karena asas pacta sunt servanda itu secara bahasa Inggrisnya agreement must be kept
atau ya perjanjian tersebut harus dilaksanakan lah gitu. Seperti itu. Boleh Mbak Rahel di next slide? Yes, no. Soliditasnya warna apa Pak? Karena terbatas. Sudah bisa. Mas apa? Ini kan sumber penonton. Halo Mbak Rahel, boleh di... Sudah berganti nggak? Belum ya? Sudah, kamera saya sudah bisa. Tadi pinjam kameranya masyarakat. Halo, apakah terdengar? Oke. Dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia itu ada 2 ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Lalu ada peraturan pelaksananya itu adalah Perpres 63 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di dalam penjelasan di sini, di bagian atas UU 24 2009 itu Pasal 31 menyebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas melibatkan pihak asing harus juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Nah, terkait dengan Perpres yang di dalam pasal 26, ayat 1 dan 2-nya itu sebenarnya sama dengan pasal 31 Undang-Undang 24 tahun 2009, namun ada 2 ayat tambahan kalau kita lihat di bawah yang menyebutkan bahasa nasional pihak asing dan atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai padanan atau terjemahan bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing. Lalu dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan tersebut, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Nah, kalau kita lihat di sini memang diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia di dalam suatu perjanjian gitu. Dan kalau kita lihat di dalam Perpresnya, kita bisa lihat bahwa ini suka ditemuin nih. Kalau yang di nomor 4, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati. Kalau misalnya ada perbedaan penafsiran. Biasanya mungkin para pekerja PLI gitu ya, kolega di sini beberapa kali kan suka ada yang ada kalimat yang apabila terdapat perbedaan penafsiran, the prevailing language-nya between the English and the Indonesian language, dan the English language shall prevail. Nah, ini diperbolehkan dalam Perpres. Begitu. Boleh next slide. Ini contoh klausul governing law and prevailing language yang saya sebutkan tadi. Begitu. Jadi kalau kita lihat di 9.2, MOU ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan dalam hal terdapat perbedaan ketentuan dan penafsiran antara bahasa Indo dan English, maka bahasa Inggris yang berlaku dan mengikat. Ini balik yang tadi ini sebenarnya memang diperbolehkan secara peraturan perundang-undangan di Indonesia. Begitu. Boleh next slide, Mbak Rahel. Nah, ini akibat hukum. Akibat hukum tidak menggunakan bahasa Indonesia ya di dalam perjanjian. Memang di dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 maupun Perpres 63 2019 itu tidak mengatur sanksi. Kira-kira apa sih kalau misalnya sanksinya kita nggak menggunakan bahasa Indonesia tuh apa? Apakah ada apakah suatu perjanjian tersebut batal demi hukum atau tidak? Tidak diatur di dalam UU maupun Perpres tersebut. Jadi memang tetap masih bisa dianggap tetap sah. Tapi akan terjadi potensi sengketa bila perjanjian bahasa asing tersebut salah satu pihaknya merasa dirugikan atas karena ketidakpahaman terhadap isi perjanjian. Karena mungkin kalau misalnya kita lihat kadang ada sebagai bahasa Indonesia itu kan bahasa ibu kita ya. Jadi mungkin ada suatu ketidakpahaman terhadap
translasi atau padanan dari bahasa Inggris tersebut yang akhirnya kita tidak begitu mengetahui, yang akhirnya merugikan perusahaan atau merugikan diri kita sendiri di dalam perjanjian tersebut, begitu. Lalu ini saya ngambil dari pasal 1365 bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian. Lalu pihak yang merasa dirugikan harus bisa membuktikan bahwa dengan ketiadaan bahasa Indonesia tersebut ia mengalami kerugian. Sebenarnya ini ada sangkut pautnya dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 ya. Nanti lebih lanjutnya akan ada di slide ini, akan saya jelaskan. Nah, kenapa di sini saya tulis hal tersebut di atas mengakibatkan ketidakpastian hukum? Karena di dalam UU maupun Perpres bahasa Indonesia diwajibkan. Tapi tidak ada sanksi yang jelas kenapa kalau misalnya kita tidak memasukkan bahasa Indonesia di dalam perjanjian tersebut, sanksinya apa? Itu tidak diatur di dalam situ. Begitu. Jadi tetap sah, namun menjadi adanya ketidakpastian hukum. Kalau misalnya undang-undang tersebut atau Perpres mengatur, let's say sanksinya adalah batal demi hukum dan bahwa semua perjanjian yang dibuat tersebut tidak pernah diakui atau tidak pernah dianggap ada sejak awal. Nah, hal tersebut tentunya akan lebih gampang untuk kita kayak oke, ada sanksinya. Oke, berarti emang mau nggak mau nih kita harus pakai bahasa Indonesia seperti itu. Boleh di next, Mbak Rahel. Nah, ini ada saya ambil contoh satu kasus di mana adanya pembatalan perjanjian dianggap suatu perjanjian tersebut tidak pernah ada atau batal demi hukum, null and void. Itu perkara antara 9AM melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari. Perjanjian mereka itu awal mulanya loan agreement di mana PT Bangun Karya Pratama Lestari merupakan badan hukum Indonesia meminjam pinjaman sebesar 4,9 juta sekian dolar dari 9AM Ltd. Nah, untuk sebenarnya mereka meminjam untuk membeli truk gitu. Nah, tapi akhirnya PT Bangun Karya Pratama Lestari tersebut dia menggugat 9AM karena tidak adanya bahasa Indonesia dan di dalam putusan tersebut yang saya baca bahwa memang salah satu gugatannya itu dari PT Bangun Karya, dia bilang bahwa loh kita cuma dikasih bahasa Inggrisnya dan kita cuma tanda tangan aja gitu. Nah, pertimbangan hakim kalau kita lihat di sini, hakim bilang bahwa loan agreement yang dibuat dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dianggap bertentangan dengan hukum pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Lalu jungto kepada pasal 1335 menurut pasal 1335 jungto pasal 1337, perjanjian tanpa sebab atau sebab yang terlarang tidak memiliki kekuatan hukum dan suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi yang saya bahas mengenai pasal 1320 syarat sah perjanjian. Sebab terlarang itu di dalam 1337 kalau terlarang oleh undang-undang berarti terlarang, dan karena tidak adanya karena adanya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia berarti sebab tersebut adalah terlarang. Lalu amar putusan dari pengadilan negerinya batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil penggunaan bahasa Indonesia. Begitu. Boleh di next mungkin Mbak Rahel. Ya, ini surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. Jadi surat edaran Mahkamah Agung ini bukan suatu peraturan perundang-undangan, tapi lebih ke suatu peraturan kebijakan yang bisa dibilang menjadi guideline untuk hakim, begitu ya. Di dalam sini disebutkan lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya
iktikat tidak baik oleh salah satu pihak. Eh, yang dimaksud iktikat tidak baik itu mungkin di dalam suatu perjanjian tersebut di dalam bahasa Inggris ada itikat-itikat tidak baik yang mungkin diselipkan di dalam suatu pasal atau suatu klausul perjanjian tersebut yang kita juga nggak begitu ngerti bahasa Indonesianya apa. Oh oke, segala macam, dan kita bisa membuktikan itu gitu bahwa oh ini ada itikat tidak baik, atau balik ke slide yang sebelumnya, masalah kerugian, kita bisa membuktikan bahwa oh ternyata terdapat kerugian gitu karena tidak adanya terjemahan bahasa Indonesia begitu. Tapi seharusnya dengan adanya SEMA ini memang tidak bisa suatu perjanjian tidak bisa dibatalkan apabila tidak terdapat bahasa Indonesianya. Namun hakim itu mempunyai diskresi tersendiri apabila hakim tersebut kemungkinan oke, ini bisa dibatalkan perjanjian. Hakim itu tunduk pada SEMA, namun punya diskresi tersendiri. Seperti itu. Begitu kurang lebih. Sorry, boleh? Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Julian karena telah memaparkan materinya ya. Mungkin Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas Jul. Ya, boleh. Untuk itu mungkin bisa ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin 3 orang pertama. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah semuanya sudah jelas? Atau memang masih bingung semua? Silakan ditanyakan. Tuh, ada Pak Ari, Mbak Rahel, sepertinya. Iya, silakan Pak Ari, pertanyaannya. Ya, Mas Julian. Mohon maaf nih, saya tadi agak telat gabung Iya, Pak. ya. Iya, Pak. Saya nggak tahu apakah ini tadi udah dijelaskan atau belum ya. Hmm. Gini sih, kalau case-nya misalkan gini ya, kita buat perjanjian, anggaplah misalkan MOU atau HOA gitu ya, dengan pihak asing ya, di mana mereka juga maunya itu menggunakan bahasa standar ya Inggris ya untuk perjanjiannya, dan juga penyelesaiannya itu kalau ada sengketa adalah di contoh di arbitrase lah, arbitrase SIAK atau yang di luar negeri gitu ya. Nah, apakah dalam hal ini tuh bahasa Indonesia itu masih perlu kita masukkan sebagai ini ya, sebagai perjanjian dengan mereka gitu ya. Jadi kan kalau yang ada format yang dari teman-teman legal itu kan dua bahasa ya, dua language gitu. Nah, kalau dari pihak asingnya ini meminta ya hanya dalam bahasa Inggris aja gitu, apakah memungkinkan memang atau tetap kita harus menggunakan dua bahasa ini sebagai perjanjian yang disepakati gitu sih, walaupun di pasal tertentu kalau ada dispute gitu ya bahasa Inggris misalkan yang disepakati itu masih oke atau bagaimana gitu Mas Julian? Oke, Iya, mau yang langsung saya dijawab Mas Jul? Iya, Oke, yang saya silakan. tangkap berarti governing law-nya itu let's say English gitu, English law gitu ya, Pak. Lalu habis itu bahasanya juga English, lalu dispute settlement-nya di SIAK begitu ya. Memang kalau dari Biro Hukum kita tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan kenapa harus tetap menggunakan bahasa Indonesia? Walaupun dalam bahasa Inggris, terus governing law-nya English dalam perjanjian tersebut dan pemilihannya SIAK. Benar, perjanjiannya tunduk pada English law. Tapi kita ini kan perseorangan dan kita entitas Indonesia. Jadi kita tunduk sama peraturan di Indonesia, undang-undang di Indonesia begitu, Pak. Dan juga bahayanya menurut Biro Hukum
Kalau misalnya, ternyata tidak ada bahasa Indonesia tersebut. Nah, lalu ada suatu undang-undang atau mungkin kitab undang-undang hukum perdata yang baru yang menyebutkan bahwa semua perjanjian dengan pihak asing yang tidak ada bahasa Indonesianya itu batal demi hukum. Dan kalau misalnya undang-undang tersebut berlaku surut, berarti semua perjanjian yang pernah dilakukan di sebelum-sebelumnya berarti dianggap tidak pernah ada. Begitu sih mungkin Pak Ari penjelasan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Julian. Bagaimana Pak Ari? Apakah cukup menjawab pertanyaan dari Bapak? Ya, itu oke lah, kalau misalkan memang harus ada bahasa Indonesia sebagai pendamping untuk perjanjian ini. Kalau case-nya kita berbisnis di dalam negeri, ya mungkin nanti kalau ada permasalahan itu akan dilihat kembali perjanjiannya ya. Tapi kalau kita meng-capture pasar luar gitu ya, kita mau ada investasi atau berbisnis di luar, kita gandeng partner dari luar, apakah ketentuan bahasa Indonesia ini dalam perjanjian tetap harus digunakan atau gimana gitu Mas Julian? Iya Pak Ari, tetap menurut saya seperti yang tadi saya bilang tetap harus digunakan karena dengan walaupun mereka pihak luar, tapi kita adalah entitas Indonesia begitu Pak, dan kita tunduk dengan hukum Indonesia karena di salah satu slide yang paling awal juga di situ saya menyebutkan bahwa undang-undang itu suatu peraturan itu bersifat memaksa dan kita harus patuh terhadap undang-undang tersebut begitu Pak. Karena kita warga negara Indonesia, kita suatu entitas Indonesia, kita tetap harus patuh terhadap peraturan tersebut begitu Pak. Terima kasih. Oke, sudah cukup Mbak Rahel dari saya. Terima kasih Mas Julian. Siap, terima kasih Pak Ari atas Terima kasih, pertanyaannya. Pak Terima Ari, kasih Mas atas Jul pertanyaan. untuk jawabannya. Mungkin iya. di sini ada Mas Fikri ya. Silakan Mas Fikri. Halo Mas Julian, terima kasih presentasinya. Kalau nggak kedengeran, kedengeran kayak. Iya, Kedengaran Mas. pertanyaan Terdengar, Pak. selanjutnya tadi kan jadinya kalau yang saya lihat kalau kita dengan pihak asing atau K3S gitulah ya. Saya nggak tahu apakah K3S kalau di Indonesia termasuk yang tidak diwajibkan ya. Mungkin itu juga pertanyaan pertama, apakah K3S kan bukan PT ya kalau di Indonesia. K3S kalau kita ber-LNG SPA, mereka sebagai pihak lawan kita dalam kerjasama, mereka mungkin tidak diwajibkan, tapi kita yang kena bahwa kita harus memakai bahasa Indonesia. Mungkin pertanyaan pertama itu apakah K3S kena kewajiban itu, karena MSPA yang sebelum-sebelumnya kalau saya lihat kita nggak ada yang ada bahasa Indonesianya, selalu semua bahasa Inggris. Yang kedua, ini kan yang diwajibkan berarti kalau dari sisi undang-undangnya kita ya sebagai entitas atau perseorangan berwarga negara Indonesia atau tinggal di Indonesia, berkedudukan di Indonesia. Nah, apakah memungkinkan, kayaknya saya juga pernah ngelihat satu perjanjian, saya lupa antara siapa dengan siapa, tapi di perjanjiannya itu tetap bahasa Inggris gitu ya. Namun memang di dalam perjanjiannya dituliskan bahwa pihak yang berkewajiban ini akan mentranslate perjanjian tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Karena balik lagi governing law-nya kan pasti nggak mungkin sampai saat ini saya nggak pernah ngelihat governing language-nya tuh Indonesia. Kalau pihak yang lainnya dari Jepang atau dari luar negeri pasti governing language-nya yang bahasa Inggrisnya. Nah, karena bagi mereka itu salah satu calon klien kita kemarin bilang bagi mereka nggak penting atau nggak mau bahkan ada bahasa Indonesianya, bolehkah
kita membuat perjanjiannya dalam bahasa Inggris antara kita dengan mereka, lalu kita translate sendiri sebagai dalam tanda kutip penggugur kewajiban undang-undang gitu. Karena toh bagi mereka juga nggak tahu bahasa Indonesianya dan mereka nggak menganggap hal tersebut penting karena toh governing language-nya tetap yang bahasa Inggris. Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fikri. Untuk yang pertama boleh diulang. Kalau yang kedua saya ini, tapi untuk yang pertama masalah Yang K3S pertama, ya. yang K3S apa namanya kayak badan hukum upstream ya. Contohnya kayak BP kalau kita kemarin atau eh yang dari luar-luar siapa yang kita kerjasama? Mungkin Donggi Senoro, saya nggak tahu Donggi Senoro K3S atau enggak ya. BP itu kan kumpulan dari K3S ya yang dalam hal ini menjadi pihak lawan kita dalam bertanda tangan LNG SPA gitu. Dan kayaknya bukan PT sih, saya nggak tahu ini apakah mereka berkewajiban juga karena selama ini sampai kemarin yang LNG SPA yang lagi dikerjakan PGN, sepemahaman saya nggak ada bahasa Indonesianya, hanya bahasa Inggris aja. Apakah karena mereka tidak berkewajiban dan mereka nggak mau? Itu gimana? Ya, Mas Fikri, Bisa kalau langsung K3S-nya, dijawab, Mas Jul? iya, pendapat saya kalau K3S-nya itu pertama entitasnya entitas Indonesia apa bukan ya? Nah, kalau sebentar ya. Mungkin yang pertama dulu dijawab, nanti saya lihat LMG SPA-nya kayak gimana. Dia entitasnya apa ya? Oke. Kalau misalnya bukan Indonesia, berarti kemungkinan ya memang merekanya kan tidak tunduk begitu, tapi kitanya tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia karena kita balik entitas Indonesia, kita tetap wajib mempunyai apa namanya bilingual kontrak lah gitu, seperti itu. Mungkinan yang bisa saya jawab. Kalau yang kedua itu saya coba jawab, yaitu kan kalau nggak salah tadi Mas Fikri bertanya apakah memungkinkan perjanjian bahasa Inggris namun habis itu ditranslate gitu kan. Itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi mungkin memang ada pemberitahuan ke merekanya bahwa oke ini akan kita translate segala macam karena kenapa oke misalnya mereka tetap tidak mau atau apa tapi tetap harus ada konfirmasi ke mereka bahwa ini kita translate dan ini kita anggap sebagai suatu perjanjian juga di dalam bahasa Indonesianya. Kenapa harus ngomong seperti itu dan kenapa juga harus ditranslate? Agak menarik sih, karena kalau misalnya suatu saat timbul dispute gitu dan misalnya governing law-nya ternyata governing law-nya Indonesia gitu atau habis itu tapi penyelesaian sengketanya di SIAK begitu ya. Itu kan berarti kita menggunakan peraturan perundang-undangan atau law-nya Indonesia begitu. Dan ya kita sebagai entitas Indonesia, kita udah patuh sama hukumnya. Ini buktinya bahwa translasi tersebut berguna juga sebagai translation dari the English Agreement. Begitu sih kurang lebih, Mas Fikri. Thank you. Jadi intinya bisa ditranslate ya setelahnya gitu. Karena kan ada contohnya salah satu potensial klien kita kemarin benar-benar nggak mau gitu ya. Ada mereka menandatangani yang ada bahasa Indonesianya gitu. Walaupun kita sudah menjelaskan bahwa ini undang-undang kita, tetap mereka lebih baik nggak usah kalau ininya mereka. Jadi apa namanya way out-nya adalah salah satunya seperti itu ya. Berarti kita tetap bahasa Inggris, kita translate-nya kita kirim ke mereka bahwa ini adalah perjanjian yang sudah kita translasi sendiri demi kita memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Jadi itu bisa jadi way out ya, Mas. Bisa, ya. Itu bisa jadi way out karena balik ke SEMA yang 3/2023 itu. Ya, sorry Rahel, boleh ganti slide-nya ke yang surat edaran Mahkamah Agung. Bawah lagi, sorry. Bawah lagi.
Iya, di sini kan kalau Mas Fikri lihat, sorry naik dikit terakhir. Ya, thank you. Mengadakan perjanjian dengan pihak asing yang tidak disertai dengan terjemahan nggak bisa dijadikan alasan pembatalan perjanjian kan Mas gitu. Jadi itu bisa jadi way out-nya sih memang gitu. Tapi eh, untuk jaga-jaga kalau misalnya gitu di dalam misalnya ternyata governing law-nya Indonesia gitu. Terus udah kayak gitu dispute-nya di PN Jakpus begitu. Nah, lalu habis itu kan jaga-jaga kalau kita punya translasinya, kalau misalnya sampai dispute, itu bisa jadi oh kita udah memenuhi kewajiban kita lah seperti itu sih Mas Fikri. Karena kalaupun misalnya apa namanya tidak kalau misalnya si bahasa asingnya tersebut eh, cuman hanya bahasa asing, sorry, terus habis itu nggak ada translasi Indonesianya, ya itu akan agak merugikan kita sih. Dan kalau ternyata hakim memutuskan bahwa oke, saya nggak mau ngikutin SEMA tersebut, berarti ini batal demi hukum, ya jadinya batal demi hukum dan perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada sih. Gitu mungkin Mas Fikri. Thank you. Luruskan kali ya, boleh ya? Iya Ibu. Sebentar. Jadi yang Silakan, tadi Ibu. Julian sampaikan tuh pada dasarnya secara filosofi dulu ya. Filosofinya kan dulu Indonesia minta wajib perjanjian kalau dengan pihak Indonesia harus dibuat 2 versi, minimal asing dan Indonesia. Dulu filosofinya gitu, karena pemerintah beranggapan pihak Indonesia itu nggak ngerti bahasa Inggris, jadi harus ada bahasa Indonesianya supaya pihak Indonesia mengerti betul apa yang ditanda tangan. Jadi itu filosofi dari peraturan bahasa Indonesia. Ternyata perkembangannya adalah pihak Indonesianya yang mengerti bahasa Inggris, jadi mengerti hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, malah melakukan penyelundupan hukum, yaitu meminta pembatalan kontrak alias tidak mau memenuhi kewajiban dengan alasan perjanjian tidak dibuat dalam bilingual. Akhirnya pihak asing kan marah gitu ya. Ini pihak Indonesia rata-rata pada sekolah di luar negeri ngomongnya cas-cis-cus, giliran disuruh memenuhi isi kontrak, bergaya nggak mau dengan alasan kontraknya nggak punya bahasa Indonesia. Akhirnya keluarlah SEMA ini. Jadi sebenarnya nih SEMA ini keluarnya agak telat karena udah banyak kasus duluan. Akhirnya SEMA-nya lebih jelas. Sebenarnya SEMA ini sebelumnya ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang juga membahas mengenai Undang-Undang Bahasa Indonesia tadi. Tapi kan surat dari Kementerian Hukum dan HAM tuh tidak mengikat karena sifatnya personal ke siapa yang meminta surat atau penjelasan tadi. Nah, setelah keluar SEMA ini barulah makin jelas bahwa perjanjian dalam bahasa asing saja itu diperbolehkan atau tidak wajib dibuat dalam bahasa Indonesia sepanjang hal itu tidak diatur dalam perjanjiannya. Karena kan perjanjian isinya kesepakatan. Artinya kalau kontraknya mengatur bahwa perjanjian ini wajib diterjemahkan dalam 90 hari misalnya, yang dibiayai oleh para pihak. Jadi ada kalimatnya wajib diterjemahkan, bukan dapat diterjemahkan gitu kan. Nah, kewajiban itu harus dipenuhi. Kalau kewajiban tidak dipenuhi berdasarkan hukum perdata Indonesia itu ada opsi-opsinya. Yang paling terakhir adalah opsinya perjanjian ini dibatalkan. Yang paling ringan perjanjian ini dipenuhi kewajibannya, artinya dilakukan terjemahan walaupun terlambat. Nah, sekarang posisinya untuk PLI. Untuk di undang-undangnya sendiri kan diatur tuh bahwa kalau yang pemerintahan dan lain-lain wajib pakai bahasa Indonesia. Nah, perluas pengertian pemerintahan
kadang-kadang BUMN dianggap bagian dari pemerintahan. Kadang-kadang walaupun sebenarnya anggapan itu salah. Karena BUMN kan PT yang terpisah asetnya dari kekayaan negara. Tetapi asumsinya orang Indonesia tuh kalau BUMN minimal bilingual. Barangkali karena dia dianggap pencari dana untuk kepentingan negara, atau juga barangkali karena setengah atau mungkin sebagian kecil dari pekerjanya dianggap kurang menguasai terminologi-terminologi yang ada di kontrak asing, sehingga mungkin pengertiannya menjadi tidak lengkap sehingga harus diikuti dengan terjemahan. Nah, itulah berangkat dari kenapa kalau di form persetujuan Biro Hukum selalu ada kalimat dipastikan setiap satuan kerja mengerti isi kontrak yang berbahasa asing. Jadi PLI juga tidak mewajibkan bilingual kecuali kalau diatur demikian di kontraknya. Tapi kan rata-rata kontrak kita nggak ngatur wajib diterjemahkan. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih tambahannya. Terima kasih untuk tambahannya. Iya, Mas Julian, ternyata K3S memang terdaftarnya di luar ya. Di sini kayak BP itu LTD Limited, berarti bukan PT ya. BP Berawa LTD, berarti mereka bukan termasuk yang wajib ya menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Terima kasih Mas Fikri untuk pertanyaannya. Mbak Rahel, mungkin ada yang bertanya lagi atau kita bisa masuk ke kuis? Iya, Mungkin. siap. Terima kasih Mas Julian, terima kasih Mas Fikri untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu, dipersilakan satu orang lagi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Berhubung hari ini adalah hari Jumat, jadi kita mungkin akan speed up sedikit ya Bapak Ibu. Tidak ada? Apakah ada lagi? Baik, kalau mungkin tidak ada, mungkin sorry Mas Jo, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan untuk hari ini terkait materi yang disampaikan. Mungkin satu kalimat, silakan Mas Jo. Oh iya, terima kasih Mbak Rahel. Mungkin dari yang bisa dari presentasi atau sharing knowledge yang telah diberikan, sebagai tambahan juga yang seperti Bu Vero tadi bilang gitu, BHK akan selalu punya statement bahwa kalau kita mau melakukan kerjasama dengan pihak luar gitu segala macam, kita harus benar-benar ngerti mungkin itunya aja sih, dan kalau memang bisa bilingual saya rasa lebih bagus ya gitu, karena untuk menjaga ke depannya kalau ada apa-apa atau hanya sesimpel bahwa kita ngerti banget nih karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita, itu aja sih kemungkinan begitu. Terima kasih Mbak Rahel. Siap, terima kasih Mas Julian untuk materi dan closing statement-nya pada hari ini. Kita tutup sesi tanya jawab dan materi. Terima kasih.